Bab 3771 tidak perawan lagi. Primo senang dengan kelembutan Gloria. Namun, dia memiliki kebiasaan aneh di mana dia ingin menjadi orang yang merendahkan wanitanya. Selain itu, dia juga ingin mereka memiliki bakat khusus yang paling cocok untuk kultivasi sehingga mereka dapat membantu kultivasinya sendiri. Itu adalah standar yang tinggi untuk dicapai bagi kebanyakan wanita. Namun, Gloria tidak hanya memenuhi semua persyaratannya, dia juga sangat cantik. Karena kualitas langka Gloria itulah Primo tergila-gila padanya. Meskipun saya memiliki banyak wanita, kebanyakan dari mereka hanya dapat memenuhi 2 dari 3 kualitas yang saya cari. Mereka yang memiliki bakat yang tepat tidak tampan, sedangkan mereka yang cantik tidak memiliki bakat yang luar biasa. Anda adalah satu-satunya yang mencentang semua kotak, Gloria. Primo sangat senang. Dia tidak sabar untuk mewujudkan pernikahannya dengan Gloria. Segera, berita bahwa Primo akan menikahi Gloria sebagai selir ke-17 menyebar seperti api ke sekte terdekat, tidak peduli besar atau kecil. Void Sect hanyalah sekte berukuran sedang, karena kurangnya senjata pamungkas. Namun, jika aspek ini tidak dipertimbangkan, jumlah dan kualitas elit di sekte Void akan menempatkannya di antara jajaran sekte yang lebih besar. Ada sejumlah sekte yang terkait dengan sekte Void, termasuk beberapa kekuatan bawahan. Primo adalah baris berikutnya untuk menggantikan sekte Void. Oleh karena itu, wakil pemimpin sekte memutuskan untuk menjadi besar di pesta pernikahan. Para murid dari sekte Void mulai membagikan undangan ke pesta pernikahan, dan bahkan sekte yang tidak dekat dengan sekte Void juga menerima undangan. Pada saat yang sama, Levi mengetahui pengumuman itu. Dengan para pemimpin 5 sekte yang ditangkap, dia berencana menggunakannya untuk mengawasi setiap gerakan sekte Void. Apakah Gloria tidak tahu malu? Bagaimana dia bisa setuju menjadi selir ke-17 Primo hanya karena dia ingin menaiki tangga sosial? Dia sangat tidak tahu malu. Dia telah menggunakan taktik yang sama di Ordo Gerejawi juga. Aku hanya tidak mengerti bagaimana orang-orang di sekte Void bisa menerima seseorang seperti dia. Lagi pula, tidak akan mudah untuk berurusan dengannya sekarang. Kamu benar. Lagi pula, kita sedang membicarakan Primo. Dia dikabarkan menjadi penerus berikutnya dari sekte Void. Yang lain marah setelah mendengarkan berita tentang Gloria. Levi berubah serius juga. Jika bukan karena Gloria, sekte Void tidak akan terlibat dalam masalah ini sejak awal. Namun, tidak mudah untuk membalas dendam pada Gloria jika dia menikahi Primo. Bagaimanapun, Primo harus menjaga reputasi dan kehormatan sekte dan mendukung istrinya pada saat yang sama. Tidak perlu dipikirkan lagi baginya untuk mendukung tujuan Gloria, baik itu dari sudut pandang sekte Void atau dari sudut pandangnya sendiri. Selain itu, menurut intel dari mata-matanya, itu adalah fakta yang terkenal bahwa Primo berada di urutan berikutnya untuk menjadi penguasa sekte Void. Menyingkirkan Gloria berarti memusuhi seluruh sekte Void. Kami tidak punya pilihan selain turun dengan kekuatan penuh di sekte Void. Ekspresi Levi berubah muram. Tidak pasti apakah kecakapan tempurnya mampu menyaingi seluruh sekte Void. Tidak hanya dia tidak akan bisa membalas dendam pada Gloria, tetapi dia juga akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada rakyatnya sendiri. Mulai sekarang, semua orang harus mengencangkan sabuk pengaman dan berlatih kultivasi lebih sering untuk meningkatkan keterampilanmu, perintah Levi dengan suara rendah. Sementara itu, di sekte Blue Sky, beberapa murid dengan bersemangat mendiskusikan peristiwa besar yang terjadi baru-baru ini. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa Primo dari sekte Void akan menikahi selir ke-17? Berita ini telah menyebar ke sekte terdekat juga. Saya mendengar bahwa wanita itu berasal dari dunia biasa, dan namanya adalah Gloria Gaston. Primo meminta banyak dari orang-orang yang akan dia ambil sebagai selirnya. Wanita yang dinikahinya harus cantik dan memiliki bakat bawaan. Yang terpenting, dia harus perawan. Bagaimana mungkin? Saya mendengar bahwa Gloria adalah wanita yang cukup mudah di dunia biasa. Bagaimana mungkin dia masih perawan? Itu saya tidak yakin. Bagaimanapun, Primo lah yang telah menyiapkan semua persyaratan itu. Dilihat dari matanya yang tajam, saya rasa dia tidak akan salah menilai dalam masalah ini. Floyd, yang baru saja menyelesaikan kultivasinya, terbakar amarah ketika dia mendengar percakapan mereka. Bagaimana mungkin? Gloria telah tidur denganku sebelum ini. Bagaimana mungkin dia masih perawan?
Bab 3772 mengklarifikasi hal dengan Gloria. Tunggu sebentar. Apakah mereka mengatakan Gloria akan menjadi selir ke-17 dari Primo of Void-Sect? Apakah dia membungkuk serendah ini untuk naik pangkat? Apakah ini bahkan Gloria yang saya kenal? Napas Floyd bertambah cepat. Mustahil. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Gloria. Anda perlu memberitahu saya apa yang terjadi saat itu. Saat dia berbicara, dia menjadi semakin gelisah, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Ceritakan semuanya secara detail, perintah Floyd dengan tegas. Mendengar kata-katanya, dua kepala suku bergegas dan menjelaskan semuanya secara rinci. Mereka telah menerima pesanan Hansel sebelumnya dan tidak berani mengabaikan Floyd. Kamu pasti salah. Tidak mungkin Gloria masih perawan. Floyd berhasil dengan gigi terkatup. Atas reaksinya, para kepala suku segera mencoba menenangkannya. Tuan Irving, itu adalah rumor yang kami dengar. Itu mungkin tidak benar. Ya, Pak Irving, kami mendengarnya dari suatu tempat. Tolong jangan menganggapnya serius. Mereka bisa merasakan kemarahan Floyd meskipun tidak tahu tentang hubungan Floyd dan Gloria. Jika itu hanya desas-desus, bagaimana Anda bisa bergosip tentang dia? Kamu pantas mati. Dengan mengatakan itu, Floyd melemparkan pukulan. Sebelum para kepala suku menyadari apa yang terjadi, otak mereka meledak berkeping-keping, dan mereka mati di tempat. Ini tidak benar. Floyd berlari keluar dari sekte Blue Ski seolah-olah dia sudah gila. Dia memutuskan untuk pergi keluar untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang masalah ini. Setelah menyelidiki masalah ini, Floyd hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ternyata para kepala suku dari sekte Blue Ski benar. Itu adalah fakta yang diketahui bahwa Primo dari Void-Sect hanya akan mengambil perawan untuk menjadi kekasihnya. Apalagi Primo sudah memeriksa Gloria sebelumnya dan memastikan selaput darahnya masih utuh. Kebingungan, kemarahan, kebencian. Sejumlah besar emosi melonjak melalui hati Floyd, dan dia mengalami kesulitan bernapas. Bang, bang, bang. Floyd meninju dinding di sampingnya berulang kali hingga retak dan runtuh. Namun, dia masih merasa frustrasi. Dia berbohong padaku. Floyd terlambat menyadari bahwa Gloria telah berbohong padanya. Namun, dia menolak untuk menerima kenyataan. Saya perlu bertanya kepadanya tentang hal ini secara langsung. Menolak untuk menyerah, Floyd mendidih karena marah saat dia melaju ke arah sekte Void. Dia tahu jalannya dengan baik karena dia telah menyelidiki tempat itu baru-baru ini. Sekitar 1 jam kemudian, Floyd tiba di pintu masuk markas Void-Sect. Berhenti di sana. Kamu siapa? Penjaga itu menuntut. Floyd menjawab dengan dingin, saya di sini untuk melihat Gloria Gaston. Katakan padanya untuk keluar dan menemuiku sekarang. Gloria Gaston. Penjaga itu terkejut. Dia segera menyadari siapa itu dan mencibir, Penatua Gaston adalah kekasih Primo. Kenapa kau ingin berbicara dengannya? Dia jelas di sini untuk membuat keributan. Primo akan segera menikah, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Usir saja dia. Beraninya sampah sepertimu tidak menghormatiku. Floyd meraung. Floyd sudah sangat marah, sejak awal, jadi tindakan penjaga hanya meningkatkan kemarahannya. Start, beraninya kamu membuat masalah di sekte Void. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Berhentilah membuang-buang waktu dengannya. Ayo usir dia. Mereka tidak tahu Floyd akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka alih-alih pergi. Sosoknya menghilang dalam sekejap, meninggalkan bayangan di tempatnya. Oh, dia cepat, seru para penjaga. Sebelum mereka bisa bereaksi, aura pembunuh menyerang punggung mereka. Gedebuk, gedebuk, telapak tangan Floyd menghantam punggung mereka. Berdebar, berdebar. Kedua penjaga dikirim terbang sebelum akhirnya mendarat di tanah. Peringatan penyusup. Kami memiliki penyusup. Mereka berteriak sekuat tenaga sambil menyeka darah dari sudut mulut mereka. Bab 3773 Mimpi Aktif. Teriakan mereka menarik perhatian semua orang. Tak lama setelah itu, berbagai elit dari sekte Void mengerumuni area tersebut. Merasakan berbagai aura kuat mendekatinya, Floyd tersentak ngeri. Saya telah mengacaukan waktu besar. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi masalah ini. Siapa kamu untuk membuat keributan di sekte Void? Anda melukai penjaga kami dan pantas mendapatkan hukuman mati. Petik 2. Biarkan aku mencari tahu seberapa mampu kamu. Para tetua memelototi Floyd. Aku ingin melihat Gloria.
Suruh dia keluar sekarang. Gloria, aku tahu kau di sini. Keluar sekarang. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Floyd menuntut dengan keras. Siapa kamu untuk melihat kekasihku seperti yang kamu inginkan? Primo berjalan keluar dari kerumunan. Pada saat yang sama, dia mulai memancarkan aura pembunuh. Floyd mencibir, saya adalah kekasihnya, jadi Anda hanya mengambil apa yang saya buang. Setelah menebak identitas Primo, dia hanya ingin mempermalukan Primo di depan umum tanpa alasan. Omong kosong, Anda memiliki keinginan mati. Petik 2. Primo membentuk bila es dari udara tipis yang membuat tulang punggung semua orang merinding. Gloria penting baginya, jadi dia sangat marah karena Floyd telah mempermalukan mereka berdua di depan umum. Suara menggoda terdengar di belakangnya. Sayang, berhenti. Terlepas dari ketidaksenangannya, Primo berhenti sejenak karena dia sangat memuja Gloria. Gloria, apakah kamu mengenal pemuda ini? Dia bertanya. Ya, Gloria menggelengkan kepalanya. Takut dia akan salah paham, dia dengan cepat menjelaskan, dia dulunya adalah pion yang aku gunakan untuk melawan Levi. Tidak ada gunanya menyangkal mengenal Floyd. Primo paranoid dan pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh setelah kedatangan Floyd. Menyembunyikan kebenaran hanya akan membangkitkan kecurigaannya, jadi semakin jujur dia, semakin sedikit dia meragukannya. Memang, ekspresi gelap Primo sedikit rileks. Gloria, aku perlu mendengar penjelasanmu, kata Floyd tegas. Dia tidak bisa menghentikan jantungnya untuk berhenti berdetak ketika dia menyadari Gloria lebih memikat dari sebelumnya. Ketika dia mengingat bagaimana dia menipunya, kebencian mengambil alih perasaannya. Malam itu, kau dan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan, Gloria memotongnya dengan kasar. Floyd, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan jatuh cinta pada orang yang tidak berguna sepertimu? Saya menipu Anda sehingga Anda akan mengalami ilusi dan menganggap kami memiliki malam yang intim. Kamu jelek, lemah, dan berkepala kosong. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir bahwa aku telah jatuh cinta padamu? Ya. Apakah Anda pikir saya akan memperhatikan Anda jika saya tidak mencoba untuk mengalahkan Levi? Apakah Anda tahu betapa jijiknya saya ketika Anda mengucapkan kata-kata manis kepada saya? Kamu hanyalah sampah. Jika saya berada di posisi Anda, saya akan bunuh diri di tempat terpencil. Saya tidak akan memiliki martabat untuk terus hidup di dunia. Kata-kata Gloria seperti belati tajam yang langsung menusuk jantung Floyd. Dia mengalami gangguan mental. Bagaimana ini mungkin? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia menolak untuk mempercayainya, Gloria telah membuat dirinya jelas. Apakah kamu sedang berakting? Dia bertanya dengan suara serak. Gloria mengejek, menurutmu apa lagi yang aku lakukan? Gloria, dasar B** tercela. Aku akan membunuhmu hari ini. Floyd menyatakan. Matanya yang memerah melotot marah. Saat pembuluh darah muncul di dahinya, dia memberikan pukulan langsung ke jantung Gloria. Kamu punya keberanian untuk mencoba membunuhku dengan tingkat kekuatan itu, ya? Gloria mencibir. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil energi kuat yang membuat Floyd terbang. Gedebuk. Floyd jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Seketika, warna terkuras dari wajahnya. Dia jelas terluka parah dari serangan itu. Floyd, berhentilah berkelahi. Kamu bukan tandinganku. Bab 3774 Levi akan segera hadir. Kesombongan merayap di wajah Gloria. Dia ingin memberikan pukulan pada Floyd dan juga menghilangkan keraguan Primo. Aku akan segera menikahi Primo dan menjadi anggota inti dari Sekte Void. Kita berbeda dunia, jadi berhentilah bernafsu padaku. Jika Anda menolak untuk menyerah, Anda dapat meminta Levi untuk membalaskan dendam Anda. Pintu kami terbuka kapan saja. Dada Floyd terasa sesak, sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, karena dia kesulitan bernapas. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Gloria, tetapi jarak antara kekuatan mereka terlalu besar untuk diabaikan. Gloria, bunuh saja aku. Mengapa Anda mempermalukan saya? Floyd ingin mati karena dia terlalu malu. Saat itu, Primo muncul di hadapan Gloria dalam sekejap dan berkata, Gloria, bunuh saja sampah yang tidak tahu berterima kasih ini. Itulah yang dia inginkan. Itu juga merupakan ujian bagi Gloria. Sayang, kita seharusnya tidak menurunkan status kita untuk membunuh seseorang yang tidak berguna seperti dia. Selain itu,
Floyd akan lebih menderita jika dia hidup. Kita harus memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Levi agar yang terakhir tahu seberapa kuat Sekte Void itu. Saya ingin mereka mengalami keputusasaan total, ungkap Gloria sambil menyeringai. Primo langsung sirna, bibirnya melengkung saat dia mengangguk. Kau benar, katanya. Floyd, Primo dan aku akan menikah setengah bulan kemudian. Anda harus datang dan memberi kami berkat Anda. Ini kartu undangannya. Simpan baik-baik. Gloria melambai lembut, dan kartu undangan emas mengilap mendarat di samping Floyd. Ark, kamu sudah keterlaluan, Gloria. Floyd menggeram. Seluruh ekspresinya berkerut. Jadi bagaimana jika aku sudah keterlaluan? Apa yang bisa kau lakukan? Gloria mengejek. Saya akan membunuh kamu. Floyd meraung. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan energinya. Meskipun mengalami luka serius, dia melompat berdiri dan berubah menjadi pedang tajam untuk menyerang Gloria. Kamu yang meminta. Gloria melepaskan gelombang energi yang kuat. Akibatnya, Floyd tersedot ke dalam tornado seperti perahu kecil di laut. Dia dikirim terbang dan jatuh ke tanah. Terdengar suara patah tulang yang samar. Ayo, lempar anjing yang tidak berguna ini keluar. Itu merusak pemandangan. Primo memerintahkan dengan dingin. Ya, seorang penjaga menyeret Floyd keluar dari Void Sect dan meninggalkannya di selokan agak jauh. Floyd menderita luka dalam dan beberapa tulang rusuk patah. Hatinya telah hancur berkeping-keping. Saat-saat intim dan janji yang dia bagikan dengan Gloria hanyalah kebohongan. Floyd hancur, keputusasaan membanjiri hatinya, dan secercah harapan terakhir yang dia pegang sudah lama hilang. Aku hanya pion bagi Gloria. Dia tidak pernah jatuh cinta padaku. Bahkan tidak sekali. Floyd membutuhkan setiap ons energinya untuk merangkak keluar dari saluran pembuangan. Dia benar-benar tercerahkan. Keributan itu berakhir, tapi Gloria masih bingung dan khawatir. Apa yang salah? Primo juga merasakan perubahan emosinya. Gloria bertanya, bagaimana Floyd masuk ke Comfort? Aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya, kan? Selama levelnya cukup, dia dapat menemukan gerbang surgawi jika dia mencarinya, jawab Primo dengan tenang. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Maksudku, karena Floyd ada di sini, Levi akan segera datang, kan? Gloria pura-pura takut. Primo menghiburnya, jangan khawatir, Gloria. Sekte Void sangat kuat, jadi bagaimana jika bajingan itu memasuki Comfort? Aku akan membunuhnya segera jika dia cukup berani untuk datang kepada kita. Fokus saja pada persiapan pernikahan. Aku akan menangani yang lainnya. Bab 3775 Heptino menemukan garis naga Lei. Primo dan Gloria sibuk merencanakan pernikahan mereka. Lampu bertebaran di sepanjang dinding dengan cara yang meriah dan menyenangkan. Karpet merah juga dibentangkan. Heptino kembali ke Sekte Void dan menerima sambutan hangat. Heptino adalah yang termuda di antara Empyreans, tapi dia yang paling berbakat dari mereka semua. Dengan kekuatannya, dia termasuk di antara 3 Empyrean terkuat, dan dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Kemampuan Heptino yang paling penting adalah dia bisa mengendalikan garis lei spiritual. Dia bisa menggabungkan dirinya dengan garis lei spiritual dalam pertarungan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Karena dia peka terhadap garis lei spiritual, dia juga merupakan pendeteksi garis lei spiritual berjalan. Garis lei spiritual besar yang ditemukan Sekte Void dalam 10 tahun terakhir semuanya adalah penemuan Heptino. Dengan demikian, Void Sect menghargai dia karena bakat dan kemampuannya. Heptino tidak mengecewakan mereka kali ini juga, karena dia menjatuhkan bom pada mereka sekembalinya. Saya menemukan garis naga di timur laut Sekte Void, dia mengumumkan. Berita Heptino membuat semua orang di Sekte Void bersemangat. Oh, Heptino benar-benar luar biasa. Aku tidak percaya dia menemukan garis naga Lei. Kekuatan Void Sect akan meningkat secara eksponensial. Garis lei naga lebih kuat daripada garis lei suci. Saya mendengar bahwa itu bisa mengubah gunung atau daerah. Itu bahkan dapat mengintensifkan kemurnian energi spiritual di daerah tersebut. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa garis naga telah menyerap esensi alam dan bisa melahirkan naga asli. Disitulah ia mendapatkan namanya. Petik 2. Hanya sekte super yang bisa memiliki garis naga. Sekte kami akan segera berhasil. Petik 2. Wakil pemimpin sekte, Gerain, hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Garis lei naga jauh lebih kuat daripada garis lei suci.
Void Sect tidak pernah memiliki Dragon Ley Lines sebelum penemuan ini. Jika garis naga yang ditemukan Heptino cukup besar, maka Sekte Void akan dapat meningkatkan kekuatannya. Heptino, seberapa besar garis naga yang kamu temukan? Tanya Geraint. Semua orang menoleh untuk melihat Heptino. Jawabannya sangat penting karena menyangkut semua orang di Sekte Void. Garis lei naga tidak besar, tetapi lebih kuat dari garis lei suci yang kita miliki sekarang. Yang terpenting, kita bisa menggunakannya untuk memelihara senjata. Jika kita menempatkan senjata yang dibuat Pentino dan Sextino ke dalam Dragon Ley Line, mereka bisa menjadi senjata suci yang kuat dalam waktu singkat. Oh, aku dengar kita mendapat senjata suci belum lama ini, kan? Tanya Heptino. Geraint mengangguk. Iya itu betul. Namun, senjatanya, God Crusher, dibuat dengan menggunakan material biasa. Dengan demikian, itu belum dapat dikategorikan sebagai senjata ilahi. Sampai sekarang, Pentino dan Sextino telah menempatkannya di garis lei yang suci. Kalau begitu, Pentino, Sextino, kamu bisa menempatkan God Crusher ke dalam Dragon Ley Line. Ini akan menjadi senjata tak tertandingi dalam waktu singkat, kata Heptino tegas. Geraint mengangguk setuju. Garis naga lei mampu mengubah material God Crusher dan mengubahnya menjadi material berkualitas tinggi. Dikombinasikan dengan teknik penempaan yang terampil dari Levi, God Crusher akan menjadi senjata penting bagi Void Sect. Pada saat itu, Sekte Void bisa menjadi sekte yang kuat dan mencapai tujuannya. Ayo selesaikan ini sekarang, perintah Geraint. Pentino dan Sextino menjawab, mengerti, Lord Earkenhide. Mereka segera pergi untuk melaksanakan perintahnya. Pada saat yang sama, Gloria juga menerima berita tentang garis naga lei. Meski menjadi tetua paling bawah, Gloria bisa mengikuti rapat internal berkat hubungannya dengan Primo. Setelah mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan garis naga itu, Gloria mulai berencana untuk membuatnya sendiri. Dia mengolah teknik melahap yang ekstrim. Dengan demikian, orang bisa membayangkan betapa perkasanya dia setelah melahap Dragon Ley Line. Bab 3776 Hadiah Heptino yang murah hati. Gloria secara alami mengerti bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimanapun, seluruh Sekte Void sangat menghargai garis naga itu. Dia kemudian mengetahui lokasi yang tepat dari garis Dragon Ley dari Primo dan berencana untuk pergi ke sana untuk memeriksanya secara rahasia. Aku akan pergi dan memeriksanya malam ini. Setelah mengambil keputusan, Gloria beristirahat di siang hari dan hanya meninggalkan Sekte Void diam-diam saat malam tiba. Karena hubungannya dengan Primo, bahkan jika ada pejuang yang merasakan kepergiannya, mereka tidak terlalu banyak bertanya. Gloria berlari jauh ke sana, dan butuh sekitar setengah jam untuk mencapai tujuannya. Meskipun dia belum melihat garis naga yang sebenarnya, dia sudah bisa merasakan energi spiritual yang padat dan tekanan yang menakutkan di area itu. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia masih menemukan tekanan yang luar biasa. Seharusnya di bawah tanah, aku akan masuk dari ujung yang lain untuk menghindari ketahuan oleh Pentino dan yang lainnya. Gloria pergi ke ujung yang lain, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik penyembunyian auranya. Itu diajarkan kepadanya oleh Primo dan bisa membuat auranya tidak terlihat. Selama tingkat kultivasi pihak lain tidak lebih tinggi dari pengguna teknik, tidak ada yang bisa menemukan keberadaan yang terakhir. Dia mengikuti gua batu yang digali ke bawah tanah dan bertemu dengan pemandangan garis lei spiritual. Energi spiritual berwarna ungu muda. Gloria sangat bersemangat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di garis lei naga itu jauh lebih baik daripada energi spiritual dari garis lei suci. Terutama tingkat kemurniannya, garis-garis suci itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Seperti yang diharapkan dari garis naga lei. Dia bergumam. Gloria tidak bisa menahan diri dan menyalurkan teknik melahapnya yang ekstrim, menarik seutas energi spiritual ke dalam tubuhnya. Namun, untaian energi spiritual itu segera membuat bidang ramuannya terasa bengkak. Betapa menakutkan, Gloria dengan cepat menghentikan kultivasinya, tidak berani melanjutkan melahap energi spiritual ungu di garis naga lei. Meskipun dia hanya melahap sedikit, energi spiritual tampak lebih dari melahap seluruh garis lei ilahi sebelumnya. Secara khusus, energi spiritual di garis naga lei lambat untuk dicerna. Oleh karena itu, seseorang harus membuang banyak waktu dan energi jika ingin melahap lebih banyak. Kalau tidak, tubuh orang itu akan meledak begitu mereka menjadi cemas.
Selain itu, melahap energi spiritual pasti akan menyebabkan banyak keributan, dan bahkan teknik penyembunyian aura tidak akan membantu. Saya akan kembali ke Void Sect untuk saat ini. Adapun melahap energi garis naga Lei, saya harus merencanakannya dengan hati-hati. Memikirkan itu, Gloria dengan enggan meninggalkan garis naga. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah kembali ke Void Sect. Sejauh mana kemampuanku akan meningkat jika aku melahap seutas tali naga? Aku tidak akan terkalahkan oleh seluruh sekte Void, tapi setidaknya aku bisa menekan semua pejuang di sekte, kan? Saya harus menemukan kesempatan untuk melahapnya. Selain itu, saya harus berhubungan baik dengan Heptino. Petik 2. Roda gigi di kepala Gloria berputar cepat. Heptino adalah salah satu yang terbaik dalam menemukan garis lei spiritual di sekte Void, bahkan di seluruh Kenfort. Ini berarti bahwa Heptino adalah yang memiliki sumber daya kultivasi terbanyak di sekte ini. Selama saya bisa mendapatkan buku-buku bagusnya, saya tidak perlu khawatir tidak memiliki sumber energi ketika melahap energi spiritual di masa depan. Keesokan paginya, Gloria dan Primo saling berbisik penuh kasih ketika Heptino meminta audiensi dari luar. Masuklah. Primo sangat menghormati Heptino. Dalam arti tertentu, dia harus mengandalkan yang terakhir jika dia ingin menjaga kepemimpinannya di masa depan. Primo, untuk mengucapkan selamat kepada Anda dan Nona Gaston atas pernikahan Anda, dengan ini saya mempersembahkan 4 garis lei suci dan garis lei suci sebagai hadiah pernikahan. Saya harap Anda tidak akan membenci mereka. Heptino berkata sambil tersenyum. Tolong jangan katakan itu, Heptino. Mengapa saya tidak menyukai mereka? Primo menepuk Heptino sambil melanjutkan sambil tersenyum, saya masih akan membutuhkan dukungan kuat Anda di masa depan. Tidak masalah. Heptino langsung setuju sebelum berkata, kalau begitu aku akan pergi, jadi aku tidak akan mengganggu waktu intim kalian bersama lagi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Bab 3777 Gloria mendapatkan semua garis lei spiritual hanya setelah Heptino menghilang dari pandangan. Gloria kembali sadar. Ada apa, Gloria? Primo bertanya dengan bingung. Suara Gloria terdengar sedikit serak saat dia berbicara. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang memberikan garis spiritual sebagai hadiah pernikahan. Bukankah itu terlalu banyak? Mendengar itu, Primo menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, beginilah cara Heptino berguling. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan jika kamu menyuruhnya untuk mengganti hadiahnya. Petik 2. Tapi itu 4 garis lei ilahi dan garis lei suci. Gloria diliputi oleh emosi. Bahkan seluruh sekte Void hanya memiliki beberapa garis lei suci. Fakta bahwa Heptino baru saja memberi kita satu seperti itu terlalu murah hati baginya. Ini mungkin setetes ember dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki Heptino. Dia benar-benar luar biasa. Void Sect akan membutuhkan dukungan penuhnya untuk naik ke level berikutnya di masa depan. Petik 2. Primo juga merasa sedikit tergerak tapi langsung mengganti topik pembicaraan, jangan emosi. Saya akan memberikan semua garis lei spiritual ini kepada Anda. Gloria, karena kamu memiliki tulang spiritual pemakan, kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk tumbuh lebih kuat. Petik 2. Terima kasih sayang. Gloria segera menyeringai lebar. Primo dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya yang kurus. Ini bukan apa-apa selama kamu bahagia. Selain memenangkan senyum wanitanya, Primo juga memiliki motif tersembunyi. Gloria sangat berbakat dan juga memiliki tulang spiritual pemakan, jadi dia akan menjadi ajudan yang kuat bagi saya di masa depan, yang juga akan membantu lebih menstabilkan posisi kepemimpinan saya. Primo juga bukan orang biasa, tentu saja. Cukup, jangan beritahu siapapun tentang lokasi garis lei spiritual ini. Ingatlah bahwa harta seseorang akan menimbulkan kecemburuan orang lain. Dengan mengatakan itu, Primo menyerahkan peta yang ditandai dengan lokasi ke Gloria. Yang terakhir dengan mudah menerimanya, dan begitu Primo pergi, dia segera menuju ke lokasi garis suci. Aku harus mengambil nasib ke tanganku sendiri. Gloria tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk memperkuat kemampuannya. Berpegang teguh pada Primo hanyalah tindakan yang bijaksana. Pada akhirnya, seseorang harus kuat untuk memiliki lebih banyak suara. Dalam beberapa hari berikutnya, Gloria masuk ke mode melahap gila dan segera melahap 4 garis lei ilahi dan 1 garis lei suci. Secara alami, kemampuannya meningkat secara substansial sekali lagi. Jika lawan saya adalah Santino,
saya pasti bisa mengalahkannya. Setelah membuat pernyataan itu dalam hati, dia mengucapkan, hal penting berikutnya dalam daftar saya adalah masuk ke buku-buku bagus Heptino. Mari kita mulai dengan mengenalnya. Dia pertama kali mencari beberapa orang yang biasanya berhubungan baik dengan Heptino sebelum melihat minat orang-orang itu sehingga dia bisa mendapatkan informasi tentang dia dari mereka. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, Penatua Gaston? Tanya seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut. Gloria menjawab sambil tersenyum, Penatua Chadwick, saya mendengar bahwa Anda telah menabrak dinding bata dengan kultivasi Anda dalam beberapa tahun terakhir. Saya memiliki metode yang dapat membantu Anda menerobosnya. Petik 2. Ah, benarkah? Kegembiraan tertulis di seluruh wajah Declan Chadwick. Dia telah terjebak dalam tingkat kultivasinya saat ini selama hampir 5 tahun dan telah menggunakan semua jenis ramuan dan pil ajaib tetapi masih tidak dapat menembusnya. Jika dia ingin meningkatkan statusnya di Sekte Void, dia harus terus meningkat. Oleh karena itu, kata-katanya terasa seperti hujan yang menyambut setelah kemarau panjang baginya. Saya tidak akan berani berbohong kepada Anda, Penatua Chadwick. Gloria berkata dengan serius, saya memiliki teknik yang dapat meningkatkan kultivasi Anda dalam waktu singkat dan pasti akan membantu Anda menembus ke tingkat berikutnya. Mengapa Anda membantu saya, Penatua Gaston? Declan bukan pemula dan tahu betul bahwa tidak ada yang datang secara gratis. Gloria menghela nafas sebelum menjawab, saya ingin belajar lebih banyak tentang Heptino dari Anda. Seperti yang Anda tahu, saya akan menjadi istri Primo, dan saya ingin melakukan sesuatu untuknya. Saya pikir Anda bisa mengerti perasaan saya. Petik 2. Bab 3778 melampaui harapannya. Declan bingung sesaat, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dia menangkap petunjuk Gloria. Berasal dari dunia fana, Gloria tidak memiliki dukungan atau siapapun untuk bersandar. Jika dia ingin menonjol dari kumpulan wanita cantik yang mengelilingi Primo, dia harus melakukan sesuatu yang spektakuler untuk membuktikan keberaniannya. Rencananya untuk mengikat Heptino ke kemahnya merupakan langkah putus asa di pihaknya, namun itu juga tidak mengejutkan. Lagi pula, Heptino memiliki kemampuan untuk menemukan garis lay spiritual. Bahkan jika Primo menjadi pemimpin Void Sect di masa depan, dia masih harus sangat bergantung pada Heptino untuk memberinya sumber daya kultivasi. Tentu saja, banyak wanita di sekitar Primo juga pernah mendekati Declan untuk meminta bantuan, kecuali tidak ada dari mereka yang cukup meyakinkannya untuk memberikan informasi tentang Heptino. Saya mengerti keadaan Anda, Tuan Gloria, tapi... Elder Chadwick, ini salinan yang saya buat untuk teknik melahap, sela Gloria, tahu betul bahwa dia dapat menggodanya dengan versi teknik yang lebih lemah. Coba lihat dan beritahu saya apakah itu layak untuk Anda. Mata Declan langsung berbinar saat dia menerima hadiah itu dan membaca isinya. Oh, sungguh sukacita yang luar biasa. Ini memang harta karun. Ini adalah hadiah yang luar biasa, Lord Gloria. Saya tidak mungkin menerimanya tanpa memberikan imbalan, kata Declan dengan senyum megawatt. Memang benar saya mengenal Heptino dengan cukup baik. Lagi pula, aku memang menyelamatkan nyawanya sebelumnya ketika dia belum berhasil. Segera setelah itu, Declan secara singkat membagikan pemahamannya tentang situasi tersebut kepada Gloria. Syukurlah, dia adalah pria yang memegang kata-katanya, dan segera setelah dia menyadari teknik itu asli, dia dengan senang hati memberitahu Gloria semua yang dia tahu. Begitu percakapan berakhir, keduanya segera berpisah dengan penuh kegembiraan dan kepuasan. Bagaimana tidak ketika mereka saling menguntungkan dan mencapai tujuan masing-masing. Sekarang aku memiliki semua data ini, kamu tidak akan bisa lepas dari cengkeramanku, Heptino, gumam Gloria. Meskipun dia sudah sangat percaya diri, dia tahu tidak ada salahnya untuk menggali lebih banyak informasi dan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang situasinya sebelum melakukan langkah selanjutnya dari rencananya. Selama aku bisa mendapatkan kekuasaan atas Primo dan Heptino, cepat atau lambat kendali Void Sect akan menjadi milikku. Ketika itu terjadi, bahkan Levi tidak akan menjadi tandinganku jika dia mencoba membalas dendam lagi. Gloria menambahkan, bibirnya menyeringai. Sementara itu, karena Levi mendorong anggota dasarnya untuk menjalani metamorfosis, permintaan akan ley line spiritual juga meningkat secara eksponensial. Dewa digital telah mencari terus-menerus dan tanpa lelah, tetapi perhatiannya akhirnya kembali ke dunia itu lagi. Tanpa basa-basi lagi, dia mengirim laporan ke Levi,
Tuan Garrison, menurut pencarian saya, dunia itu tidak hanya memiliki garis lei ilahi dan garis lei suci, tetapi juga memiliki sekitar 10 garis lei spiritual yang bahkan lebih kuat. Saya tidak yakin apakah ada yang lebih dari itu. Jumlah energinya jauh melebihi apa yang dapat dideteksi peralatan saya. Setelah menerima laporan tersebut, Levi langsung menuju Digital God. Apakah kamu yakin ada garis lei spiritual yang bahkan lebih kuat daripada garis lei suci? Dia bertanya, tampak sangat bingung. Dewa Digital mengangguk. Ya, tidak ada keraguan tentang itu. Tingkat energi mereka telah melampaui garis lei suci. Aku bahkan tidak punya peralatan yang cukup untuk mengukurnya. Lebih kuat dari garis lei suci, iya. Seru Levi, meluap dengan kegembiraan. Aku ingin tahu dunia macam apa ini. Bahkan tingkat energi di sekitar gerbang surgawi Kenfort tidak begitu menakutkan. Tidak dapat memadamkan rasa ingin tahunya yang semakin besar, Levi memutuskan sudah waktunya untuk memulai pencarian sistematis lainnya. Sudahkah Anda menandai koordinat lokasi yang tepat? Tentu saja, Dewa Digital menjawab dengan anggukan. Tapi saran saya untuk Anda adalah melanjutkan dengan hati-hati. Jika Anda tidak bisa mengendalikan energi, ada kemungkinan energi itu akan melahap Anda. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan, Levi meyakinkan. Setelah sesi metamorfosis yang tak terhitung jumlahnya, garis lei suci tidak lagi efektif dalam menaikkan level saya. Saya perlu mencari sumber daya kultivasi yang lebih kuat. Bab 3779 Menipu Heptino. Sementara itu, Gloria memusatkan perhatian pada Heptino. Heptino, kemarin aku melihat lengan bajumu compang camping, jadi aku membuat baju baru untukmu. Cobalah dan lihat apakah cocok, katanya lembut. Heptino sedikit terkejut ketika dia melirik bajunya, hanya untuk menyadari bahwa Gloria benar. Astaga, ada lubang di lengan kananku. Aku tidak percaya aku melewatkannya. Terima kasih, Nona Gaston, katanya dengan tulus sambil menerima jubah hitam yang baru. Gloria, bagaimanapun, mengerutkan kening padanya dengan pura-pura kesal. Bukankah aku sudah memberitahumu beberapa kali untuk tidak memanggilku secara formal? Terima kasih, Gloria. Heptino menjawab dengan malu-malu, kata-katanya mengembalikan senyuman di wajah Gloria. Itu lebih seperti itu. Baiklah, silakan dan coba. Beritahu saya jika Anda juga menyukai polanya. Ngomong-ngomong, saya tidak memiliki keterampilan menjahit terbaik, jadi saya harap Anda tidak keberatan dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Kenapa aku keberatan? Kata Heptino sambil cepat-cepat mengenakan jubah, memamerkan pola naga terbang agung yang membubung dari punggung ke bahu. Selain itu, Gloria juga menyulam awan di sekeliling naga, sehingga membuat desainnya lebih hidup. Naga terbang itu terlihat sangat bagus. Aku menyukainya, Heptino berteriak kegirangan. Setelah mengikat jubahnya, dia berputar di tempat, senang karena jubah itu sangat pas. Gloria langsung menghela nafas lega seolah-olah dia gelisah sepanjang waktu. Aku senang kau menyukainya, saya sangat khawatir Anda mungkin menganggap desainnya norak. Sebenarnya, bagaimanapun, dia sudah bertanya-tanya dan tahu semua tentang kecintaan Heptino pada naga. Kamu sudah dewasa, demi Tuhan. Bagaimana Anda masih begitu buruk dalam menjaga diri sendiri? Anda bahkan tidak menyadari pakaian Anda robek. Kurasa sudah waktunya mencarikanmu seorang istri, goda Gloria. Aku belum tertarik untuk berkeluarga, Gloria. Jawab Heptino, tampak agak malu. Selain itu, jika bajuku robek lagi, aku akan memintamu untuk membuatkanku yang baru. Tentu, aku akan bertugas membuat pakaianmu mulai sekarang. Gloria berkata dengan sangat tulus. Itu kesepakatan, kalau begitu. Gloria tidak bisa menahan tawa. Kamu bajingan kecil, kamu akan membuatku lelah suatu hari nanti. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Jangan lupa mampir ke Cloud Chamber untuk makan malam besok. Aku akan memasak. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Tatapan Heptino lembut dan penuh rasa terima kasih saat dia melihat sosok Gloria yang mundur. Orang tuanya telah meninggal dunia ketika dia masih kecil, dan hidup bersama orang tua angkatnya merupakan cobaan berat. Hanya setelah dia diterima oleh Voidsec karena bakatnya yang luar biasa, hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Namun, Heptino juga menyadari bahwa kebanyakan orang memiliki motif tersembunyi untuk mendekatinya. Yang benar-benar mereka inginkan hanyalah sumber daya kultivasi yang dapat dia temukan. Setelah bertemu dengan banyak orang munafik dan penjilat sepatu bot dalam hidupnya,
Heptino menyadari bahwa Gloria adalah satu-satunya orang yang telah menunjukkan begitu banyak perhatian dan perhatian kepadanya. Ternyata, itulah jenis kasih sayang keluarga yang paling dia dambakan. Itu membuatnya merasa hangat dan kabur, dan dia menyukai setiap detiknya. Tentu saja, Heptino juga pernah mencurigai Gloria memiliki motif tersembunyi, sehingga mendorongnya untuk mengujinya dengan garis naga Lei. Yang mengejutkan, dia menolaknya di muka dan bahkan mengabaikannya untuk waktu yang lama. Tak perlu dikatakan, Gloria sangat marah. Aku tidak percaya kamu berpikir aku hanya baik padamu karena aku menginginkan sumber daya kultivasimu. Apa aku orang seperti itu di matamu? Jika itu masalahnya, saya sarankan kita berpisah mulai sekarang. Petik 2. Heptino telah menghabiskan beberapa hari berikutnya mencoba menebus kesalahan, tetapi sayangnya, Gloria menolak memberinya waktu. Baru setelah dia meminta bantuan Primo untuk membujuk Gloria bahwa masalahnya kurang lebih sudah selesai. Namun, bahkan itu tidak cukup untuk menghentikan yang terakhir memberinya sikap dingin selama beberapa hari. Setelah pertemuan itu, Heptino akhirnya menghilangkan semua keraguannya terhadap Gloria. Pada akhirnya, dia meminta maaf yang tak terhitung jumlahnya dan bersumpah untuk tidak pernah mengujinya lagi untuk mengembalikannya ke dirinya yang dulu. Ketika Heptino menerima jubah naga dari Gloria, perasaan dicintai sekali lagi membuatnya kewalahan, sampai-sampai dia hampir menangis. Gloria, aku akan melindungimu dengan segala cara. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Heptino berkata pada dirinya sendiri, tekad yang kuat di matanya. Bab 3780 membangun pasukan di Void Sect. Gloria, yang telah pergi, melengkungkan bibirnya menjadi setengah tersenyum. Peningkatan tingkat kultivasinya telah meningkatkan kemampuan pendengarannya secara signifikan, jadi tidak mengherankan jika dia mendengar dialog diri Heptino yang menghangatkan hati dengan jelas seperti siang hari. Heptino mungkin sangat berbakat, tapi dia juga naif dan lugu. Sangat mudah untuk memanipulasinya, Gloria berkata dengan sombong. Ternyata, Declanlah yang memberitahu dia tentang keinginan kuat Heptino untuk cinta keluarga, dan dia memutuskan untuk melakukan pendekatan itu setelah mengumpulkan semua informasi yang dia bisa tentang dia. Syukurlah, hasilnya persis seperti yang dia prediksi, dengan Heptino dengan cepat menganggapnya sebagai keluarga. Perilaku seseorang mungkin menipu, tetapi mata tidak akan pernah berbohong. Selain itu, bagaimana seorang manipulator ulung seperti Gloria tidak dapat mengetahui apakah seseorang itu asli atau palsu? Bukan untuk membunyikan klaksonku sendiri, tapi ini adalah serangan pribadi yang brilian. Kata Gloria, terlihat sangat bangga dengan kemampuannya mengendalikan orang. Dia tidak pernah sekalipun menggunakan trik kotor saat mencoba mendekati Heptino, malah memilih untuk menampilkan dirinya sebagai sosok saudara perempuan yang penyayang. Tentu saja, Gloria tahu pendekatan itu paling cocok dengan Heptino. Lagi pula, dia belum pernah memiliki wanita yang begitu perhatian dalam hidupnya sebelumnya. Dari apa yang dia tahu, banyak wanita cantik di Void Sect telah mencoba merayu jalan mereka ke buku bagusnya sebelumnya, hanya untuk ditolak mentah-mentah olehnya. Bukannya Heptino tidak menyukai wanita, tetapi dia memiliki keinginan yang lebih kuat untuk merasakan cinta dalam bentuknya yang paling sejati dan paling murni, baik itu dari sebuah hubungan atau ikatan keluarga. Menjadi orang yang berhati murni, Heptino membenci orang yang memiliki agenda tersembunyi untuk berteman dengannya. Itu juga mengapa dia menganggap Gloria sangat berbeda dan mengapa dia lebih menghargainya. Secara alami, Gloria menangkap kelemahan Heptino dan memanfaatkannya, sehingga memastikan bahwa dia selangkah lebih dekat untuk dikendalikan sepenuhnya olehnya. Semakin dia menatap lokasi garis Lei suci di peta, semakin cerah dia tersenyum. Hanya masalah waktu sebelum saya mendapatkan garis Lei suci ini, dan yang terbaik adalah, saya bahkan tidak perlu memintanya. Tipu muslihat saya sebelumnya untuk menolak tawarannya berhasil dengan cemerlang. Sekarang, saya yakin Heptino akan menghadiahkan garis suci Lei kepada saya dengan sukarela. Siapa tahu, dia bahkan mungkin memohon agar saya menerimanya. Gloria segera kembali ke kediaman yang disediakan oleh Void Sect untuknya, Cloud Chamber. Meskipun dia belum lama berada di Void Sect, statusnya sebagai penatua dan hubungannya dengan Primo adalah alasan yang lebih dari cukup untuk memberikan hak istimewa kepadanya. Buk. Setelah mendengar ketukan di pintu, Gloria segera menjauhkan petanya. Masuklah. Detik berikutnya, Silas melangkah ke dalam ruangan. Tuan,
Saya telah menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada saya. 5 master cabang lagi telah bergabung dengan perkemahan kami. Bagus sekali, Gloria berkata dengan senyum lebar. Jadi, sampai sekarang, kami telah merekrut 3 tetua, 15 master cabang, dan lebih dari 100 paladin. Aku senang usaha kita tidak sia-sia. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat rencana untuk membiarkan Anda dan Wade menjadi penatua. Namun, itu bukan sesuatu yang harus kita buru-buru. Kalau tidak, kita mungkin tertangkap, dan konsekuensinya akan mengerikan. Jangan khawatirkan aku dan ayahku, Tuan. Tidak perlu terburu-buru. Anda baru saja mendapatkan pijakan di sekte, dan mempromosikan anggota terlalu cepat dapat menimbulkan kecurigaan, kata Silas. Tidak baik jika kamu mendapat masalah. Gloria tidak hanya membuat kemajuan pesat dalam hubungannya dengan Heptino, tetapi dia juga telah memenangkan hati banyak anggota sekte Void untuk membangun kekuatannya sendiri. Karena dia adalah seorang penatua dan Primo mendukungnya, banyak orang yang dengan senang hati mendapatkan kemurahan hatinya. Selain itu, Gloria telah menunjukkan kemurahan hatinya begitu dia mengetahui tentang sumber daya kultivasi Heptino, jadi tidak lama kemudian cara liciknya membuatnya mendapatkan kesetiaan dari beberapa anggota. Lagi pula, Sekte Void memiliki hierarki yang ketat, dan akan sulit bagi siapapun untuk menjadi besar, terutama untuk paladin seperti Gren. Jika dia tidak menyelaraskan dirinya dengan Gloria, tidak mungkin dia bisa mendapatkan sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kekuatan Gloria di Void Sect semakin kuat setiap hari. Bersambung.